Aming Supriyatna Sugandi dengan segala keunikannya lahir dan tumbuh di tengah keluarga sederhana yang juga tak bisa digambarkan penuh kehangatan. Masa kecil Aming mungkin tak bahagia, tetapi ia mengakrabi kesulitan dengan ringan secara emosional dan optimistik dalam semangat. Sadar bahwa lingkungan terdekatnya tidak istimewa untuk bisa mengantarkan dirinya pada hidup yang penuh mimpi, Aming bekerja dan belajar keras untuk bisa survive. Ya iyalah, namanya juga wanita jadi-jadian. Dalam perjalanan, ia tak henti memahami potensi diri dan mencari ruang yang tepat bagi bakatnya. Masuk dan kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri Bonafit di Bandung membuktikan bahwa Aming memiliki basic yang memadai secara akademik. Tetapi hidup menyeret Aming ke dunia sinetron pada suatu hari. Tidak di depan layar, tetapi bertugas mengurus busana artis. Aming yang konyol tetapi bisa menyampaikan sesuatu dalam balutan kalimat bermakna, juga pandai membuat orang sekelilingnya senang secara alamiah. Makin lama, kesan bahwa secara fisik dan personality ia potensial menjadi tambang uang bagi dirinya makin menguat. Ia juga sadar perlu baginya merangkak dari nol di bidang ini. Dari wardrobe, ia rela menjadi bintang tamu yang hadir di sinetron atau acara hanya sebagai hantu. Tapi dari sinilah ia kemudian memperoleh hadir lebih kuat dalam sebuah acara komedi. Karir Aming di dunia hiburan menggelinding dari sini. Tak hanya komedi, Aming kemudian memainkan peran-peran lain yang serius. Terakhir, Aming bahkan hadir dalam 6 dari 14 episode drama seri Dunia Tanpa Koma. Drama seri ini mengundang perhatian sejak proses pembuatannya karena antara lain melibatkan sederet bintang terkenal dan berkualitas di negeri ini. Maka adalah prestasi dan prestis tersendiri bagi Aming bisa terlibat di dalamnya. Bagaimanakah perjuangan Aming hingga ke tahap ini? Seperti apakah ia mendefinisikan dirinya secara seksual? Persoalan selalu hadir secara permanen dalam hidup manusia, dan karena ia permanen, maka yang paling penting dipikirkan adalah menghadapinya, bukan mengeluhkan. Pada semangat seperti inilah Aming Supriyatna Sugandi belajar tentang masa kecilnya yang tidak terlalu indah. Masa kecil saya agak suram, tapi saya bikin itu bahagia. Lahir di Jakarta 7 November 1980, anak ke-9 dari 10 bersaudara ini kemudian tinggal sepenuhnya bersama sang ibu Nyi Rumiah di Bandung. Sementara ayahnya Sugandi berada jauh di Jakarta untuk mencari nafkah, Aming bersama ibu dan saudara-saudaranya berjuang survive di Kota Kembang. Kita mengalami ketimpangan sosial dalam keluarga aja. Cara kita bersosialisasi, cara kita menerjemahkan sesuatu, cara kita melakukan sesuatu itu beda karena masing-masing mencari cara sendiri, mencari cara aman sendiri, mencari tempat aman sendiri menurut versinya masing-masing. Saya sempat sosok memberikan beban orang tua, sosok jualan bugis gitu kan. Katanya bugusnya nggak laku, malah dimakanin karena lapar. Tiba-tiba dimarahin, gagal aja kan. Terus sosok mau ngojek payung gitu, tiba-tiba nggak boleh kabur, sosok memberikan beban orang tua. Tiba-tiba ngojek payung ada malah sakitnya lebih gede gitu. Jarak dan kurangnya komunikasi membuat kehangatan hubungan Aming dan ayahnya sepertinya tidak seindah kebanyakan anak di sekitarnya. Sugandi memang mengakui bahwa ia melewatkan masa-masa betapa tumbuh kembang anak sangat menyenangkan. Jauh sama anak, jauh itu bukan apa-apa ya. Apa itu cari nafkahnya dah. Jadi seolah-olah Amin waktu kecil itu bapak ngeliat gerak-geriknya gimana gitu ya. Tahu-taunya udah besar aja. Malah waktu pertama masuk di SD ya di Lenggawastu, Aming itu ya orangnya lumayan lah, orang cerdas gitu ya. Aming memang tak menyesali duka yang sudah menjadi sejarah, tapi ia tumbuh sebagai sosok yang tampak ambigu. Pribadinya seperti dengan mudah dibelah antara Aming si pendiam, kutu buku, tak acuh dan serius dengan Aming yang penuh kekonyolan. Dalam dirinya jarak antara panggung dan kehidupan pribadi betul-betul berbeda secara diametral. Pendiam cuma seperlunya aja gitu. Kalau lagi mau
boleh ngobrol, kalau enggak mah ya biasa-biasa. Kalau lagi cari uang makan gitu ya. Kalau di rumah mah biasa-biasa aja di rumah gitu. Ya kadang-kadang suka heran gitu. Herannya kok Aming ya sampai bisa begitu. Percayanya kok sampai bisa gitu. Sampai bisa jadi artis gitu ya. Bangganya tuh. Apa peran dia apa gimana kelihatannya lucu gitu, pinter. Lalu apakah yang memungkinkan Aming bisa dengan mudah menyeberang dari satu karakter ekstrim ke karakter ekstrim lainnya sebagai entertainer? Mencoba semua jenis permainan ketika masih kecil diyakini mahasiswa jurusan tekstil Institut Teknologi Bandung ini sebagai salah satu jawaban. Entah masuk akal ataupun tidak. Apa ya, saya tipe orang yang curious gitu kan, saya suka penasaran gitu kan. Itu mainan apa sih, dia semua saya coba gitu kan. Dan tanya teman-teman masa kecil saya belak-belakan aja. Semuanya saya coba dari mulai main bola, gitu, lari-larian, sampai main bola Beckham, ngecat tinggi gitu. Itu yang membuat saya apa ya, sampai sekarang all in dan saya bisa apa ya. Ada yang ngomong, ini jadi banci cocok, jadi laki cocok, jadi apa ya. Bener gak sih? Jadi ya mau jadi laki, mau jadi cewek, jadi banci, jadi nenek, jadi aki-aki. Berprestasi sejak sekolah dasar, pendidikan formal Aming berjalan cukup lancar. Tapi soal biaya lain cerita. Sadar bahwa ia harus survive sendiri, sejak masuk kuliah Aming berusaha memanfaatkan waktu untuk bekerja. Tahun kedua kuliah dengan bekal pengalaman menjadi juara sebuah kontes merancang busana, Aming melibatkan diri mengurus busana artis untuk sebuah sinetron Strawberry yang diproduksi oleh Indigo Production. Perjalanannya dimulai bersama Rahel Maryam dan sutradara Ki Mangunsong. Karena saya dekat sama Rahel kan dari zaman-zaman SMA. Nih, buat tuh zaman-zaman Rahel belum praktek kan. Gue mau main sinetron, produksi Indigo gitu kan. Namanya Indigo, namanya Strawberry. Ini Strawberry, seru banget ya, kopinya aneh-aneh kan, suka kopi mana gitu. Ya, lu apply aja gitu. Waktu saya ngeliat pertama sih emang orangnya udah unik ya. Secara penampilannya, secara looknya, wah ini keluaran mana nih. Orang bukan. Ya, apa mukanya tuh bisa digambar gitu ya. Kalau muka orang bisa digambar kan tuh artinya berkarakter gitu ya. Ki mengenang Aming yang berwawasan, kerap kali juga teramat lugu dan enggan bertanya. Satu hari misalnya dalam tugasnya mengurus busana artis, anak muda ini mengambil tindakan konyol. Misalkan lagu-lagu bajunya di laundry gitu ya, terus kita cari sponsor laundry. Saya nggak ngerti dan gue nggak nanya, karena saya emang nggak tahu sama sekali. Kata gitu masih gimana, saya cuci manual, pas tanya sampai berember gitu ya. Maka kemudian penampilan fisik, personality, dan cara Aming berkomunikasi menginspirasi Ki Mangunsong untuk melibatkannya dalam beberapa episode sinetron Strawberry. Oh, apaan sih? Ki, baca Ki. Seorang pemuda bernama Antomoto ditangkap karena ketahuan membawa sekantung penuh VCD bokep ya. Mana sih? Antomoto kan kita Ki. Perjalanan Aming di dunia hiburan tampaknya memang dimulai dari titik nol. Lagi-lagi ia membingkai seluruh langkahnya dengan filosofi menganggap ringan sesuatu yang dianggap orang sebagai kesulitan dan duka. Termasuk misalnya ketika awal-awal di Jakarta ia sering tidak bisa masuk rumah Rahel Maryam karena pulang terlalu larut. Pulang ke rumah, duluan saya pulang ke rumah belakangan, pintunya udah dikunci, Rahelnya udah tidur, di telepon susah kan sebenarnya nggak dapet gitu. Saya tidur di luar gitu kan, tidur di jalan, terus ada angin penjaga, saya tidur bersama angin penjaga gitu kan ya. Sebenarnya baru tidur sama angin negara segala macam. Tapi saya nggak anggap itu susah gitu kan, saya cuek aja gitu.
Dari wardrobe, Aming terus mencoba beragam kemungkinan. Sekedar menjadi hantu dalam sebuah reality show, Aming bahkan senang hati menjalani. Hingga satu ketika kerja kerasnya berbuah lewat sebuah paket komedi. Aming terkenal bukan kepalang. Tapi saat yang sama, Aming yang kerap berperan sebagai waria, salah satunya dalam sinetron Mahakasih berjudul Aku Bukan Banci Kaleng yang pernah ditayangkan RCTI, seperti menggiring banyak orang pada keraguan tentang kelelakiannya. Dia normal, dia suka sesama manusia maksudnya. normal Aming laki-laki jahat. Mas Aming ini akan tetap jadi laki-laki, bahwa beliau ini mungkin akan punya karir sebagai cross dresser performer gitu ya dalam waktu yang panjang, tapi saya kira dia akan mempertahankan kondisi atau jenis kelaminnya dia di sini gitu. Dia tidak akan pindah beralih gitu ya untuk menjadi seorang crossdresser murni. I don't have to prove it to everyone gitu kan. Saya nggak usah ngebuktiin itu ke semua orang gitu kan. Dan no matter what people say gitu kan, saya nggak peduli orang mau ngomong. Wah, Aming gini, aslinya gimana sih baju atau gini. Bodoh deh mikirnya, itu saling poin saya kan. Itu saling poin saya, jualan saya, tapi ya mereka nggak usah tahu, dan saya pun nggak mesti membuktikan apa-apa untuk mereka. Ku ingin tahu, kau harus mau. Ketika popularitas sudah sedemikian terang, kemungkinan baru segera juga terbuka luas. Memainkan sebuah peran transgender dalam sinetron religius beberapa waktu yang lalu, Aming cukup memadai menafsir perannya. Saya mengemban sebuah kepercayaan yang tadinya cuma ngomong doang gitu kan. Tawarannya saya suka gitu ya, begonya maksudnya. Saya tuh suka asal ngomong, suka nggak dipikirin lagi kan. Dunia Tanpa Koma dijalani Aming dengan penuh antusias. Alasannya ada penjelajahan peran yang berbeda di sini. Kalau di Mahakasih ya masih transgender juga, cuma kan itu ada kalau bertransisi jadi seorang pria, itu juga menarik waktu di Mahakasih kan, sampai ada tiga seri gitu kan, sampai akhirnya dari prosesi dia dari tadinya dari seorang waria jadi seorang lelaki itu kan, apa ngabisin 3 episode itu udah saya lakoni. Dan ketika ada tawaran lagi Dunia Tanpa Koma, pas saya tanya apa nih perannya Astrada, asisten sutradara, oh udah saya ambil lagi gitu. Biasalah agak-agak konyol gitu, cuman ya bukan labil, tapi ya dia tuh punya perilaku ya bukan labil siapa ya, konyol aja labilnya, karena bukan labil yang destruktif tapi lebih labil yang konyol gitu. Jadi karena pressure kerjaan dia membuat karakter dia tuh yang kadang naik, kadang turun, kadang lucu, kadang temperamental gitu. Jadi ya pasang surut gitu karakter, cuma masih dalam kapasitas Astrada yang lucu, tampilan Astrada yang lucu, bukan yang killer Astrada begitu, enggak. Aming memang tidak menjanjikan perannya akan tampak spesial dari yang lain, tapi drama seri ini baginya layak untuk disebut spesial. Berderet bintang yang terlibat seperti Tora Sudiro, Fauzi Baadila, Dian Sastrowardoyo tentu membawa konsekuensi khusus pada biaya. Tapi sang entertainer menegaskan pengeluaran besar itu sepadan dengan hasilnya. Kita sama-sama tahu yang mainnya siapa lah, jadi ya habis di biaya apa coba gitu. Tapi ya emang kalau misalnya hasilnya bagus, emang tidak mengecewakan, kenapa enggak. Dan itu yang saya bilang, Pak Leo tuh karena dia berani nyoba semuanya, yang bisa dibilang beliau tuh selalu jadi pionir gitu. Gue main sama tadi Mbak bilang aktor dan aktris awakan kan banyak banget, jadi gue nggak usah susah-susah gimana gitu, gue tinggal ngikutin mereka lah. Cukup senang, maksudnya ya gue dapat, maksudnya kan gue kadang-kadang gue pernah syuting sama ini nih gitu, misalnya gue pernah syuting sama sutradara ini,
gue pernah syuting sama si ini gitu. Nah ini ada sebagian besar yang gue belum pernah syuting bareng mereka gitu. Jadi gue yang seneng lah udah maksudnya ketemu sama mereka, berinteraksi gitu. Diakui atau tidak, seberapapun porsi kehadirannya dalam dunia tanpa koma, Aming merasa patut luruh dalam kebanggaan. Adalah wajar merasa bahagia karena menjadi bagian dari sebuah terobosan ketika Aming bisa beralih dari peran waria menjadi sutradara dalam drama seri Dunia Tanpa Koma. Bangga juga, bukan berarti saya mengecilkan pekerjaan saya yang lainnya, cuman saya bangga aja bisa terlibat sama orang-orang yang emang kompeten gitu kan di bidangnya masing-masing. Cuma aku mengapa